Hai, perkenalkan nama saya Nurin Muskita Ninggali dengan NIM 2012 1040403, Major Public Relation, Batch 4A. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara Pizza Hut mengatasi krisis dan juga mempertahankan reputasinya akibat dampak COVID-19. Baik, pada video kali ini akan terbagi menjadi 4 part. Yang pertama adalah company profile Pizza Hut secara singkat. Kemudian yang kedua adalah analisis SWOT dari perusahaan Pizza Hut ini. Kemudian yang ketiga adalah krisis yang sedang dihadapi oleh Pizza Hut di tengah pandemi ini. Dan yang terakhir adalah reputation management yang dilakukan PR untuk tetap mempertahankan reputasi Pizza Hut di tengah pandemi ini. Baik, kita masuk ke part yang pertama, yaitu adalah company profile. Bagaimana selengkapnya? Simak video berikut. Pizza Hut adalah rantai restoran Amerika dan waralaba internasional yang didirikan pada tahun 1958 di Wichita, Kansas oleh Dan Carney dan juga Frank Carney. Perusahaan ini dikenal dengan menu masakan Italia Amerika, termasuk pizza dan pasta, serta lauk dan makanan penutup. Sementara di Indonesia sendiri, PT Sari Melati Kencana Tbk atau yang lebih dikenal dengan Pizza Hut Indonesia merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang retail makanan cepat saji dan bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 Desember 1987. Perusahaan ini merupakan pemegang hak waralaba tunggal Pizza Hut di Indonesia. Baik, berikutnya adalah analisis SWOT dari perusahaan Pizza Hut ini. Nah, untuk seluruh dosen, tutor, dan juga rekan-rekan semua, siapa sih yang tidak tahu restoran cepat saji yang satu ini? Brandnya sangat dikenal dengan pizza dan dikenal dengan image yang mahal. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menjelaskan bagaimana SWOT secara lengkap. Nah, berikut penjelasannya. Baik, yang pertama adalah strengths. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah merek Pizza Hut dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Kemudian, Pizza Hut memiliki rasa yang khas serta varian yang cukup banyak. Dan Pizza Hut juga memiliki outlet yang lebih banyak daripada merek yang lain. Dan yang terakhir adalah Pizza Hut memiliki sistem informasi yang baik sehingga konsumen dapat mengorder secara online. Berikutnya adalah weakness. Di sini ada 2 poin. Yang pertama adalah inovasi dalam mengatasi pesaing masih sangat kurang karena saat ini makin banyak kompetitor restoran khususnya di bidang pizza. Dan juga kompetitor ini memiliki varian harga yang jauh lebih murah. Kemudian yang kedua adalah ekspansi dalam memenuhi keinginan pasar yang cukup lambat. Berikutnya adalah opportunities. Yang pertama adalah mengeluarkan jenis produk baru yang lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan produk lainnya. Kemudian Pizza Hut dapat memperluas saluran distribusi. Dan yang terakhir adalah meningkatnya gaya hidup beberapa konsumen akan makanan. Dan hal ini akan menjadi peluang yang sangat baik untuk Pizza Hut. Dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah adanya kompetitor yang memiliki produk yang sama dengan Pizza Hut. Kemudian yang kedua adalah kenaikan biaya produksi atau bahan baku. Kemudian yang ketiga adalah banyak konsumen yang mulai bosan. Dan yang terakhir adalah persepsi konsumen yang berubah dari fast food ke healthy food. Nah, baik, itu dia terkait analisis SWOT dari perusahaan Pizza Hut. Berikutnya kita masuk part yang ketiga, yaitu analisis krisis yang sedang dialami oleh Pizza Hut selama pandemi ini. Nah, beberapa waktu lalu sempat terdengar kabar bahwa Pizza Hut ini mengalami pilot. Nah, ternyata pilot dan juga bangkrut ini sesuatu yang berbeda loh. Nah, bagaimana penjelasannya? Berikut selengkapnya. Jadi, bangkrut dan pilot merupakan hal yang berbeda. Bangkrut adalah keadaan ketika perusahaan benar-benar mengalami kerugian, kemudian jatuh dan menutup perusahaannya. Sementara pilot adalah ketika perusahaan menyatakan tidak mampu membayar kewajiban hutang. Dan yang mengajukan pilot ini adalah pemegang franchise Pizza Hut di US.
Nah baik, jadi kurang lebihnya seperti itu perbedaan antara pilot dan juga bangkrut. Berikutnya di sini saya akan memaparkan perusahaan NPC International, yaitu perusahaan franchise Pizza Hut terbesar di Amerika ini. Nah kira-kira bagaimana kerugian yang dialaminya? Berikut selengkapnya. Perusahaan NPC International ini merupakan pemegang waralaba terbesar di Amerika Serikat. Totalnya sampai 20%. Karena ada 1.200 cabang yang dipegang oleh NPC. NPC sendiri mengajukan pilot karena selama pandemi ini beban operasionalnya sejak Maret 2020 naik sampai $75.000 per bulannya atau setara dengan 11 miliar rupiah per bulan. Akhirnya NPC International mengajukan pilot dan menjual sebagian gerai mereka untuk mengurangi beban hutang. Kemudian mereka mengajukan reorganisasi bayar hutang kepada debitornya karena dilihat bahwa total utang NPC ini mencapai 1 miliar dolar atau setara dengan 14 triliun rupiah. Nah itu dia krisis yang dialami oleh NPC, salah satu pemegang franchise Pizza Hut yang ada di Amerika. Lalu induk pemegang dari Pizza Hut ini adalah perusahaan Yum Brands Inc. adalah pemilik utama atau induk dari waralaba Pizza Hut ini. Yum ini sendiri tidak hanya memegang Pizza Hut, tapi ada juga KFC, Taco Bell, dan juga The Habit Burger Grill. Yum Brands Inc. ini sendiri total memiliki 5.000 lebih restoran yang tersebar di... Nah, berita pilotnya Pizza Hut yang ada di Amerika sendiri tentu memberi dampak terhadap Pizza Hut yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana dampaknya sebagai berikut. Perusahaan Pizza Hut atau emitennya yang berkode PZZA ini sebetulnya jika dilihat dari grafik ini dari awal Juni sampai dengan pertengahan Juni pergerakannya masih stabil. Namun setelah adanya berita Pizza Hut di Amerika pilot, sahamnya langsung anjlok menjadi Rp695. Nah, kemudian jika dilihat dari data kuartal 1 di 2020, data penjualan ini mengalami kenaikan 5,91% dibandingkan dengan labanya ini mengalami turun yang sangat signifikan yaitu mencapai 85% yang menjadi 6,4 miliar. Hal ini karena beban pokok dan beban operasional pizza selama pandemi ini mengalami. Nah baik, saat ini kita memasuki part yang keempat yaitu reputation management, yaitu langkah apa saja yang dilakukan PR untuk tetap menjaga reputasi Pizza Hut agar tetap baik di era pandemi ini. Nah berdasarkan observasi saya terdapat 4 cara yang dilakukan PR. Apa saja? Nah berikut selengkapnya. Nah baik, berikut reputation management yang dilakukan PR untuk tetap mempertahankan reputasi dari Pizza Hut ini di kala pandemi. Yang pertama adalah strategi jemput bola, kemudian delivery service, aplikasi, dan yang terakhir adalah diskon. Dan berikut penjelasan. Baik, yang pertama adalah jemput bola. Nah, di sini Pizza Hut memasarkan produknya door to door dan juga menggelar outlet-outlet di pinggir jalan. Hal ini dilakukan agar Pizza Hut dikenal lebih banyak oleh masyarakat dan juga memberikan citra bahwa Pizza Hut ini tidak hanya makanan mahal ataupun menjual harga yang pricey, namun juga harganya lebih bersahabat. Berikutnya yang kedua adalah delivery service, di mana sebelumnya Pizza Hut ini tidak menjalin kerjasama dengan pihak manapun, namun hanya menyediakan armadanya sendiri untuk mengirimkan pesanan yang ada. Namun di kala pandemi ini Pizza Hut menjalin kerjasama dengan Grab. Nah baik, berikutnya adalah aplikasi. Karena di era pandemi ini PSBB, sehingga masih banyak pembatasan untuk dine-in atau makan di restoran. Sehingga pihak Pizza Hut membuat inovasi dengan membuat aplikasi ini, sehingga pelanggan lebih mudah untuk memesan. Sehingga harapan kedepannya dari Pizza Hut ini adalah orang bisa mengenal karena kualitas, bukan hanya mengenal bahwa produk Pizza Hut ini terkenal dengan image yang mahalnya saja. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and always keep healthy. God bless you all. Bye.